sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara memanfaatkan daur ulang sampah botol minum plastik menjadi sebuah karya dan mengidentifikasi masalah sampah botol minum plastik yang ada di lingkungan sekolah yang mengganggu terhadap kesehatan. Lalu mengumpulkan sampah botol minum plastik dari hasil jajan kita sebagai peserta didik dan ditabung dalam kantong plastik yang sudah kalian bawa ya. Udah bawa belum? Oke. Lalu membuat karya seni seperti tempat pensil. Ibu tanya, ketika tadi kalian berangkat sekolah, kalian menemukan sampah tidak? Menemukan? Menemukan. Sampah apa yang kalian temukan? Ada botol, terus? Apa? Plastik, apa lagi? Sedotan. Banyak sekali ya sampah yang kalian temukan ketika kalian tadi berangkat dari rumah ke sekolah. Terus sampah tersebut kalian apakan? Dibuang ke tempat sampah, Bun. Apa lagi? Didaur ulang, cocok. Apa lagi? Diapakan lagi tuh sampah? Dibikin kaligrafi boleh. Anak-anak, ibu punya sebuah video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya, kalian saksikan dan simak. Kurangi plastik, hidup jadi asik. Sampah plastik adalah salah satu masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Mari kita pelajari akan lebih bersih dan sehat untuk kita semua. Bagaimana cara menguranginya? Pertama, gunakan produk yang dapat digunakan kembali. Botol minum, tas baja, dan alat makan yang dapat dicuci membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi, kalau kita mau berangkat ke sekolah, bawalah botol minum dari rumah dan juga bawa alat makan dari rumah supaya bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Cara yang kedua yaitu dengan daur ulang. Pisahkan sampah plastik, kertas, dan organik di rumah kita. Ikuti program daur ulang di sekolah ataupun di komunitas di lingkungan kita. Cek apa saja yang bisa didaur ulang di tempat kita. Yang anak-anak, berdasarkan video yang kita simak tadi, sampah plastik itu menjadi salah satu ancaman terbesar bagi makhluk hidup dan lingkungan kita. Ketika sampah plastik dibuang sembarangan, dia akan apa? Oke, akan mencemari tanah dan melepaskan zat berbahaya yang merusak ekosistem. Banyak hewan, terutama satwa laut, terjebak atau mengira plastik itu sebagai makanannya. Ya, yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian pada hewan tersebut. Selain itu, zat kimia dari plastik yang masuk ke dalam rantai makanan berpotensi mengancam kesehatan manusia, meningkatkan resiko gangguan hormonal dan penyakit lainnya. Kerusakan habitat alam akibat akumulasi plastik juga mengancam keanekaragaman hayati, mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat sebuah karya dari botol plastik yang kamu kumpulkan. Oke, bisa kamu membuat sebuah karya seperti
wadah pensil. Tuh lihat, boleh kalian buat seperti itu. Atau seperti ini, itu juga sama dari plastik. Atau juga bisa kalian membuat karya seperti ini. Apa cobain? Karya apa? Hah? Figura dan tempat pensil. Nah, sekarang silakan kalian keluarkan alat dan bahannya. Oke, ibu saja dong kelompok ini. Alat dan bahan apa yang kamu persiapkan dari rumah? Kita karbon, kardus, terus botol plastik. Ada apa lagi? Lem tembak ya? Tembakannya ada? Oke, kalian akan buat apa? Keranjang. Yang lain, bahannya sudah siap? Kelompok ini, kalian bawa apa saja? Botol plastik, kardus, sedotan, lem tembak. Oke, terus mau buat apa? Tempat pensil. Oke, semuanya sudah bawa kan alat dan bahannya? Nah, ibu harapkan ketika kalian bekerja maka kerja bareng kan? Tidak ada yang bekerja sendiri. Semua siswa harus ikut bekerja. Ya, oke. Ibu kasih kamu waktu 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Harus selesai dalam waktu 1 jam. Siap? Oke, selamat bekerja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang hari ini? Hari ini kita akan mendaur ulang sampah plastik ya. Udah dikasih tahu kan tadi sama Ibu Naina? Tujuannya untuk apa? Supaya kita mengurangi bahan yang habis pakai ya, bahan sekali pakai dan bermanfaat untuk kita. Tadi bisa dibikin apa? Bisa dibikin tempat pensil, bingkai foto dan lain sebagainya ya. Selain kalian akan mengurangi bahan-bahan plastik, kalian juga bisa mencegah dari ekosistem rantai makanan. Ketika kita membuang sampah sembarangan, otomatis tujuan sampahnya yaitu di laut. Ketika kita membuang sampah sembarangan, otomatis nanti lautnya akan tercemar dan mengakibatkan apa? Terjadinya penyakit. Selain itu, rantai makanan juga akan tidak akan baik untuk binatang yang ada di laut ya. Ketika binatang yang ada di laut binatang yang ada di laut dia akan seolah-olah sampah itu seperti makanan. Ketika sampah itu seperti makanan, dia pasti akan memakannya sehingga ekosistemnya tidak baik. Oke, silakan sambil kalian lanjutkan membuat karya dari sampah daur ulang. Berarti kita nanti setiap kelompok mempresentasikan ya. Kesimpulannya, program ini bertujuan untuk membiasakan kita sebagai peserta didik hidup sehat melalui praktik menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara mendaur ulang sampah botol minuman plastik. Dengan mengidentifikasi permasalahan sampah dan mengumpulkan dari aktivitas sehari-hari, peserta didik tidak hanya berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga berarti kreativitas dengan mengubah sampah tersebut menjadi karya seni berguna seperti tempat pensil dan juga keranjang-keranjang lainnya ya. Proyek mendaur ulang sampah plastik memiliki
mencoba hal-hal yang baru. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai yang telah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gabus. Apa lagi? Oke, apa lagi? Oke, cocok. Oke, proyek daur ulang sampah plastik ini menunjukkan beberapa keberhasilan seperti untuk mengatur plastik yang lebih rapi dan keterlibatan siswa yang tinggi dalam membuat karya kreatif. Seperti kalian tadi membuat tukang pensil dan juga keranjang. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya. Perhatikan, termasuk peningkatan sosial dan edukasi untuk memastikan semua pihak memahami pentingnya daur ulang, ya, serta menyediakan sumber daya yang lebih baik agar kita sebagai peserta didik dapat lebih mudah mengakses bahan dan alat. Selain itu, keterlibatan orang tua dan komunitas masih perlu ditingkatkan agar dukungan eksternal terhadap proyek ini lebih kuat. Rencana tindakan lanjut juga harus disusun untuk memastikan keberlanjutan program daur ulang ini. Untuk perbaikan proyek P5 di sekolah kita ini, langkah strategis yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intens dengan menyelenggarakan workshop dan seminar kepada peserta didik. Ya, kita akan melakukan itu kepada orang tua dan komunitas tentang pentingnya daur ulang. Menggunakan materi menarik seperti video tadi ya kita. Nah, nanti kita akan presentasikan ini ke teman-teman kita yang lainnya. Sediakan sumber daya yang lebih baik dengan melakukan inventaris bahan dan alat. Nanti kita bahas ini, kita ada nanti kita inventariskan ya. Mungkin hanya itu saja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, besok